Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan tema yaitu hidup berbahagia. Karena setiap orang pasti ingin mengalami yang namanya kehidupannya bisa bahagia. Oleh sebab itu apa yang menjadi dasar kebahagiaan kita? Dan kita pun juga akan belajar untuk kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Ya, itu mari kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya supaya ia berbahagia oleh perbuatannya. Seringkali orang berpikir bahwa kalau saya ingin bahagia, maka saya harus memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenyataannya tidak semua orang yang memiliki kekayaan hidupnya bahagia. Atau juga ada yang berpikir bahwa kalau saya punya kekuasaan, maka saya pasti hidupnya bahagia. Karena dengan kekuasaan yang saya miliki, saya bisa memperoleh apa yang saya inginkan. Kenyataannya tidak semua orang yang punya kekuasaan hidupnya bahagia. Bahkan ada orang-orang yang punya kekuasaan tapi hidupnya penuh dengan kecemasan. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara soal hidup berbahagia, maka kita harus menyadari bahwa setiap ucapan-ucapan di dalam Alkitab ketika berbicara soal berbahagia itu memiliki arti bahwa ada sukacita yang timbul, bahkan damai sejahtera yang diberikan daripada Allah. Sehingga di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita alami, itu kita merasakan damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat kembali atau mundur ke dalam kitab Matius pasal yang kelima, ucapan pengajaran Yesus Kristus ketika dia khotbah di bukit di pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima, itu berbicara soal ucapan berbahagia. Dikatakan salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, berbicara soal miskin ini bukan berbicara soal yang namanya keadaan jasmani saya miskin, sehingga orang yang miskin itu orang-orang yang masuk surga, bukan. Tetapi memiliki makna bahwa orang yang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang tentang Allah. Karena apa? Allah lah yang mempercukupkan segala kebutuhan hidup. Allah lah yang memiliki kehidupan kita sehingga kita dibawa untuk semakin hari, ya, saya tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar bahwa ya, saya perlu Tuhan, maka disitulah menjadi bagian ketika kita jalani hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan di sini adalah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan berbicara soal yang namanya status keadaan hidup kita, kaya, miskin, status sosial, bukan. Tetapi ketika kita merasa perlu Tuhan, memiliki kehausan akan Tuhan, makanya ada sebuah pernyataan more than enough, yang artinya lebih dari cukup. Atau dengan kata lain, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan saya, maka segala sesuatunya Tuhan cukupkan. Bukan berkelimpahan harta, bukan. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka meskipun di dalam keadaan susah secara jasmani, kekurangan secara jasmani, tapi ada Tuhan yang menguatkan dan memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Maka selalu kebahagiaan, damai sejahtera itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kehidupan di dalam kebenaran. Makanya kalau tadi kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25, di situ berbicara bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya yang berbahagia adalah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, karena banyak orang mendengar tapi tidak melakukan, dan itu dikatakan tidak
bahagia. Harusnya kehidupan kita pun juga demikian. Kita bahagia ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang kita lakukan hari lepas hari. Meskipun saya katakan hari ini mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan baik dan sempurna, tetapi ingat, dari pembelajaran yang lalu, pengalaman adalah bagian penting untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Harusnya itu membawa kita untuk ayo bangkit dari keterpurukan, hidup mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena ingat, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu jangan pernah khawatir akan keadaan hidup ini, tetapi khawatirlah ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, karena disitulah kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Inilah yang menjadi bagian perenungan kita pada saat ini. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.